Cinta Sang Pewaris. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2141-2144. Wanita cantik di depanku tidak lain adalah Lome, penanggung jawab Rockefeller di Amerika. Amerika Serikat kebetulan termasuk dalam benua Amerika, jadi Lome tentu saja menerima berita tentang hal besar yang terjadi di Amerika Serikat. Pada awalnya, Luo Mei sedikit terkejut di dalam hatinya. Siapa yang berani membuat keributan besar di Amerika Serikat? Ketika Luo Mei mengetahui bahwa pelaku semua ini adalah Fendi Zanders, dia merasa lega. Dan kemudian naik helikopter ke Pulau Bingshan, ingin melihat apakah Fendi Zanders dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Luo Mei belum pernah berhubungan dengan Fendi Zanders, namun ia sudah banyak mendengar tentang Fendi Zanders, yang membuat Luo Mei masih sangat penasaran dengan Fendi Zanders. Kamu ingin membunuhku dengan kemampuan kecil ini. Menghadapi kekuatan gemuruh Yun Zarge, Fendi Zanders tidak bereaksi sama sekali, dan berdiri di sana tanpa ekspresi. Ketika petir menyambar Fendi Zanders, cahaya keemasan langsung menyelimuti tubuh Fendi Zanders, dan kekuatan petir bahkan tidak dapat mengubah cahaya di sekitar tubuh Fendi Zanders sedikitpun. Setelah melihat pemandangan ini, Yun Zarge mau tidak mau tertegun sejenak, ekspresi wajahnya tampak sedikit aneh, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa petirnya sendiri tidak akan mampu mempengaruhi Fendi Zanders sedikitpun. Ekspresi wajah Raphael dan Edward pun berubah, Master Soutuo akhirnya membuka matanya perlahan. Chang Wensan menoleh dan menunggu Yun Zarge melihat dengan seksama, merasa sangat marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berdaya, lagi pula, Yun Zarge sudah bergerak dan sudah terlambat baginya untuk mengatakan apapun sekarang. Orang-orang ini telah mendengar tentang Fendi Zanders sebelumnya, dan mereka kurang lebih mengetahui kekuatan Fendi Zanders, tetapi sekarang ketika mereka benar-benar menghadapi Fendi Zanders, mereka dapat merasakan betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Siapa sangka pemuda yang berpenampilan biasa-biasa saja itu bisa memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Awalnya Fendi Zanders berencana menyerang Yun Zarge, namun ekspresi wajahnya terlihat sedikit aneh, karena setelah Fendi Zanders menggunakan indera spiritualnya untuk menemukan William sebelumnya, dia telah mengunci posisi William. Saat ini, Fendi Zanders dapat dengan jelas merasakan bahwa William sedang melarikan diri dari Pulau Gunung Es, yang menandakan bahwa William berencana untuk pindah. Fendi Zanders tidak ingin membuang waktu dengan 6 orang di depannya. Jika terjadi pertarungan sungguhan, Fendi Zanders tidak akan mampu membunuh 6 orang ini dalam waktu singkat. Jadi setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia perlahan berkata, kalian tidak bisa membunuhku hari ini, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang, jika kalian pergi sekarang, aku bisa melepaskan kalian, jika tidak, kalian berenam semua orang harus melakukannya mati di sini hari ini. Ketika Fendi Zanders mengatakan ini, ada sedikit niat membunuh dalam suaranya. Chang Wensan memasang ekspresi ragu-ragu di wajahnya, tapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, Soul Eater, jika kamu tidak meninggalkan negara Amerika, kami juga tidak mungkin pergi. Bertindak sembarangan. Fendi Zanders mendengus dingin, lalu langsung mengeluarkan nafas di tubuhnya. Dalam sekejap, langit tertutup awan gelap, guntur dan kilat menyambar, dan garis pantai Pulau Bingshan juga memicu gelombang ombak yang mengejutkan, membuat orang merasa bahwa akhir dunia akan segera tiba. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang di Pulau Bingshan menunjukkan ekspresi ketakutan. Baru kemudian mereka menyadari bahwa Fendi Zanders belum mencoba yang terbaik saat menghadapi mereka sebelumnya. Sekarang Fendi Zanders sedang melakukan yang terbaik. Fendi Zanders dengan gila-gilaan mengerahkan aura antara langit dan bumi, karena setelah pertarungan terakhir dengan Ling Yun dan lainnya, Fendi Zanders kini semakin mahir dalam mengendalikan aura antara langit dan bumi. Hari ini aku akan membalaskan dendam saudaraku. Yun Zarge berteriak, lalu mengayunkan pedang petir di tangannya dengan keras. Ledakan. Ada suara keras lagi dari langit, dan guntur hitam melesat melintasi langit, lalu langsung menuju ke posisi Fendi Zanders. Jelas sekali, saat ini, Yun Zarge akhirnya menjadi serius. Dibandingkan dengan sebelumnya, guntur langit ini puluhan kali lebih kuat dari segi momentum dan segala aspek. Kekuatan pukulan ini bahkan bisa langsung membunuh seorang ahli seni bela diri kuno.
Ekspresi wajah 5 orang lainnya juga sangat luar biasa setelah melihat guntur. Aku tidak menyangka kekuatan saudara Yun akan mencapai titik ini. Dia seharusnya hanya selangkah lagi dari master bela diri kuno pangkat surga, kan? Chang Wensan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Benar, saya belum pernah melihat saudara Yun bergerak selama lebih dari 10 tahun. Kecepatan peningkatan saudara Yun sungguh terlalu menakutkan. Tsukage Chikusa juga mengikutinya. Melihat guntur hitam di langit, Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam. Dia sangat jernih dalam hatinya, pada kenyataannya, menurut kekuatan Yun Zarge saat ini, sangat mustahil baginya untuk mengendalikan guntur langit yang begitu kuat, apalagi seorang master seni bela diri kuno peringkat bumi, bahkan seorang master kuno. Seni bela diri peringkat surga. Sangatlah mustahil untuk mengendalikan guntur langit yang begitu kuat. Jadi satu-satunya penjelasan adalah pedang petir di Yun Zanzinger. Pedang ini seharusnya merupakan senjata peri asli, dan levelnya sangat tinggi. Itu tidak sebanding dengan senjata peri biasa. Kalian sedang mencari kematian hari ini, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan liontin giok yang diberikan King Xuanzi dari pinggangnya. Bahkan jika Fendi Zanders tidak menggunakan pedang ini, dia masih bisa mengalahkan Yun Zarge dan yang lainnya. Tapi sekarang bagi Fendi Zanders, tidak ada yang lebih penting daripada waktu. Hanya dalam beberapa menit, William sudah melarikan diri ratusan kilometer, jadi Fendi Zanders harus segera menyelesaikan masalah yang ada di hadapannya. Dari 6 orang ini, setelah liontin giok dikeluarkan, cahaya keemasan menyala, dan pedang panjang emas muncul di tangan Fendi Zanders. Ada senjata peri. Setelah Chang Wensan melihat pedang panjang di tangan Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa artefak abadi sebenarnya memiliki tingkatan. Misalnya, pedang obsidian dan pedang guntur Yun Zarge dan Ling Yun keduanya merupakan artefak abadi kelas atas, dan merupakan artefak abadi yang sangat langka. Hanya sedikit orang di dunia yang dapat memilikinya, dan bahkan sangat sedikit orang yang pernah melihat senjata peri bermutu tinggi dengan mata kepala sendiri. Saat ini, pedang panjang emas yang dikeluarkan Fendi Zanders sudah menjadi yang terbaik di antara senjata peri, itulah sebabnya Chang Wensan sangat terkejut saat melihat pedang ini. Kekuatan dari Soul Eater sendiri sudah sangat menakutkan. Jika Anda menambahkan bantuan senjata peri berkualitas tinggi, itu akan menjadi keberadaan yang tak terkalahkan. Dalam hati Chang Wensan, dia menyesal sampai batas tertentu karena dia seharusnya tidak melawan Fendi Zanders, tetapi sudah terlambat bahkan jika dia menyesalinya. Bab 2142. Fendi Zanders mengangkat pedang panjang di tangannya dan mengayunkannya ke depan. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyilaukan terbang langsung menuju Tianlei di atas langit. Meskipun aura gemuruh Yun Zarge luar biasa, aura pedang Fendi Zanders jelas lebih kuat, dan semua orang melihat ke langit satu demi satu. Kali ini bisa dianggap sebagai serangan Fendi Zanders yang sebenarnya. Luo Mei di dalam pesawat juga memperhatikan situasi di luar dengan seksama, matanya yang indah penuh dengan rasa ingin tahu, dia ingin tahu apakah Fendi Zanders dapat bertahan hidup di bawah pengepungan 6 orang ini. Ledakan. Pada saat ini, energi pedang emas bertabrakan dengan guntur hitam, menghasilkan suara yang tak terlukiskan. Perasaan seperti ini seperti guntur di telinga Anda, dan beberapa orang bahkan akan mati kehabisan darah karena 7 lubang kejutan di tempat. Pesawat tempat Lome berada juga bergetar dari kejauhan karena dampak energi yang kuat. Ini pasti merupakan kekuatan yang sangat kuat. Melihat piala yang jatuh ke tanah, Luo Mei tidak bisa menahan nafas pelan. Kalian pasti tahu kalau pesawat yang ditumpangi Luo Mei saat ini bisa dikatakan sebagai pesawat terbaik di dunia, dan kestabilannya sangat baik, namun masih terguncang seperti ini saat ini, dan Luo Mei serta yang lainnya masih jauh. Menjauh dari Fendi Zanders. Setidaknya puluhan kilometer. Setelah Tianlei dan Jianqi bertabrakan, kedua kekuatan itu saling membatalkan. Ekspresi wajah Yun Zarge penuh dengan keterkejutan, karena dia tidak pernah menyangka bahwa gunturnya ini akan dapat dihilangkan dengan mudah oleh Fendi Zanders. Tanpa memberi kesempatan pada Yun Zarge untuk bereaksi, Fendi Zanders mengayunkan pedang panjang emas di tangannya lagi, dan energi pedang emas terbang menuju posisi Yun Zarge. Saudara Yun, hati-hati. Setelah Chang Wensan merasa ada yang tidak beres, dia buru-buru meneriaki posisi Yun Zarge.
Yun Zarge secara alami juga menyadari bahwa pedang Fendi Zanders tidaklah sederhana. Jika dia adalah ahli seni bela diri kuno surgawi, dia mungkin dapat dengan mudah melawan pedang Fendi Zanders, tetapi Yun Zarge saat ini hanyalah seorang ahli seni bela diri kuno tingkat dasar, dan dia tidak memiliki cara untuk memblokir zang energi pedang Feng dengan tubuhnya sendiri. Yun Zarge langsung mengeluarkan labu giok dari pakaiannya, dan melemparkannya ke langit. Labu giok berubah menjadi cahaya cian yang menyelimuti tubuh Yun Zarge. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Energi pedang menghantam cahaya biru di sekitar tubuh Yun Zarge dengan keras. Yun Zarge mundur 2 langkah setelah menghubunginya, lalu mendengus teredam, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Meskipun labu giok membantu Yun Zarge menahan sebagian besar kerusakan dari pedang Ki tadi, namun kekuatan pukulan Fendi Zanders terlalu menakutkan, sehingga tubuh Yun Zarge masih mengalami sebagian kerusakan. Dan labu peri giok dalam penyanyi Yun Zan juga hancur di tempat. Untuk menahan serangan Fendi Zanders, dia mengorbankan senjata abadi. Yun Zarge masih sangat enggan di hatinya, tapi dia tidak punya pilihan. Lagi pula, jika dia tidak menggunakan senjata abadi tadi, dia harus mati dengan luka serius. Semua orang sepertinya merasakan ada yang tidak beres dengan Yun Zarge. Fendi Zanders langsung menghancurkan senjata peri hanya dengan sapuan energi pedang. Seberapa menakutkankah kekuatan bertarung ini? Datang lagi. Fendi Zanders tidak bermaksud berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Ia dapat merasakan bahwa setelah menggunakan pedang ini, kekuatan tempurnya memang meningkat pesat, yang menunjukkan bahwa pedang di tangan Fendi Zanders masih sangat kuat saat ini. Setelah Fendi Zanders selesai berbicara, energi pedang emas lainnya langsung menuju ke posisi Yun Zarge. Ketika Yun Zarge melihat energi pedang ini, ekspresi wajahnya terlihat sedikit ketakutan, karena dia baru saja menggunakan senjata abadinya untuk menahan energi pedang Fendi Zanders. Jika dia ingin menahan serangan ini lagi maka dia harus menggunakan tubuhnya untuk melawan, tetapi Yun Zarge sangat jernih dalam hatinya, mengingat kondisinya saat ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk menahan energi pedang Fendi Zanders, bahkan jika Anda tidak mati, Anda akan berakhir dengan cedera serius. Tidak baik. Chang Wensan sepertinya melihat ada yang tidak beres dengan situasi Yun Zarge, dan buru-buru berteriak pada Rafael, cepat dan bantu. Tanpa ragu-ragu, Rafael melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan melihat cahaya ungu langsung menuju energi pedang Fendi Zanders. Jelas sekali bahwa Rafael akan membantu Yun Zarge menahan sebagian serangan saat ini. Ledakan. Cahaya ungu bertabrakan dengan energi pedang emas, menimbulkan suara keras. Namun yang tidak pernah disangka Rafael adalah energi pedang menembus cahaya ungu dengan sangat mudah, dan kemudian terus bergerak menuju posisi Yun Zarge. Rafael mundur 2 atau 3 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya, dan kemudian ekspresi wajahnya sedikit terkejut, dan tubuh halusnya sedikit gemetar. Kekuatan orang ini sangat menakutkan, dan nafasku tidak bisa menghentikan energi pedangnya sama sekali. Rafael melihat ke arah Fendi Zanders, dan untuk sesaat dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Awalnya, Rafael mengira nafasnya setidaknya bisa membantu Yun Zarge mengimbangi lebih dari setengah kerusakannya. Dalam hal ini, Yun Zarge seharusnya Anda hampir tidak bisa menangani energi pedang ini. Namun baru sekarang Rafael menyadari betapa naifnya pemikirannya. Di depan aura pedang Fendi Zanders, auranya hanya dapat digambarkan sebagai lengan belalang yang menghalangi mobil. Kekuatan orang ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Sudah lama ku bilang padamu bahwa kamu tidak boleh gegabah. Ekspresi wajah Chang Wensan tampak sedikit tidak berdaya, lalu dia mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan melihat nafas langsung menuju energi pedang Fendi Zanders. Ledakan. Dengan suara keras, aura Chang Wensan langsung menetralisir sebagian besar aura pedang Fendi Zanders. Dan Yun Zarge memanfaatkan kesempatan ini, memegang pedang petir, dan menebas dengan keras ke arah pedang Ki. Ketika Lei Mingjian bertabrakan dengan energi pedang Fendi Zanders, terdengar suara tangisan pedang yang sangat besar. Meskipun Chang Wensan telah membantu Yun Zarge melawan sebagian besar kekuatannya, kekuatan yang tersisa masih dapat membuat Lei Mingjian membawa beban yang tidak sedikit. Yun Zarge menghilangkan energi pedang kedua Fendi Zanders tanpa risiko apapun, tetapi ekspresi wajahnya sangat jelek, dan pedang petir di tangannya terus bergetar.
Pada saat ini, Yoon Sarge akhirnya mengetahui betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders, dan bahkan sangat menakutkan sehingga satu energi pedang dapat dengan mudah melukainya secara serius. Bab 2144. Bab 2144 terkait erat. Namun, Luo Mei bukanlah satu-satunya yang menyaksikan pertempuran saat ini. Pada saat ini, orang-orang tingkat tinggi di Amerika Serikat juga memperhatikan pertempuran ini, dan para dewa tanah serta Master Naga Rockefeller juga menyaksikan, seolah-olah pertempuran ini telah menarik perhatian beberapa organisasi top di dunia. Namun, organisasi-organisasi ini tampaknya terkait erat dengan Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat 6 orang ini menyerangnya pada saat yang sama, dia secara alami tidak berani gegabah dan langsung melepaskan nafas di tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyelimuti tubuh Fendi Zanders. Pedang panjang di tangan Fendi Zanders terayun dengan keras, dan energi pedang emas terbang langsung menuju pedang Sukage Chikusa. Keduanya bertabrakan lagi, tapi hasilnya sama. Pada akhirnya Sukage Chikusa berhasil dikalahkan. Mereka semua terbang terbalik, seteguk darah muncrat, dan ekspresi wajah mereka sangat menyakitkan. Setelah menghabisi pedang Sukage Chikusa, Fendi Zanders melambaikan tangannya dengan keras, dan kemudian cahaya cian terbang menuju Chang Wensan seperti gelombang besar. Aura orang ini begitu kuat. Ekspresi wajah Chang Wensan tampak sedikit ketakutan, dan dia segera melepaskan napas. Pada saat yang sama, tombak panjang Chang Wensan telah terbang di depan Fendi Zanders, dan Fendi Zanders mengirim tombak panjang itu terbang hanya dengan lambaian tangannya. Tombak panjang itu terbang pada jarak hampir 100 meter, lalu menghantam gunung es di Pulau Bingshan. Seluruh gunung es runtuh dalam sekejap. Dari sini kita bisa melihat betapa mengerikannya tembakan Chang Wensan. Jika orang lain menghadapi tembakan Chang Wensan, mereka mungkin akan mati meskipun mereka tidak mati. Itu pasti cedera yang serius. Fendi Zanders dapat dengan mudah menangani tembakan Chang Wensan, namun pihak Chang Wensan tidak semudah Fendi Zanders. Menghadapi aura Fendi Zanders yang seperti gelombang yang mengejutkan, Chang Wensan hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Pada akhirnya, meski dia nyaris tidak bisa melawan, hal itu menghabiskan sebagian besar aura di tubuhnya. Ki dan darah Chang Wensan tidak stabil, dan dia memuntahkan seteguk darah. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi wajah semua orang banyak berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Fendi Zanders bisa begitu menakutkan. Bahkan Chang Wensan tidak mampu bersaing dengan Fendi Zanders. Kekuatan yang sangat menakutkan. Dan Tuan Soutuo juga bergegas ke depan Fendi Zanders. Master Soutuo lebih mahir dalam pertarungan jarak dekat, jadi ketika Fendi Zanders berkonsentrasi pada Chang Wensan, dia meninju Fendi Zanders dengan pukulan yang sangat ganas. Di punggung Fendi Zanders. Awalnya, Master Soutuo mengira dia telah berhasil melakukan serangan diam-diam kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fendi Zanders telah membuat persiapan. Ketika Guru Soutuo memukul punggung Fendi Zanders dengan pukulan ini, Guru Soutuo merasa seolah-olah tinjunya telah mencapai puncak gunung. Serangan balasannya, seluruh orang terbang keluar. Setelah melihat adegan ini, Leifel dan Edward yang berencana untuk bergerak, segera menghentikan gerakan mereka, karena mereka tahu bahwa meskipun mereka berdua bergerak sekarang, itu mungkin tidak membantu. Fendi Zanders ini benar-benar tangguh. Menghadapi pengepungan begitu banyak tuan sendirian, dia masih bisa unggul. Ini benar-benar sulit dipercaya. Lome tidak bisa menahan nafas pelan. Meskipun Luo Mei bukan seorang pejuang, dia masih memiliki pemahaman tentang pejuang, dan dia juga sangat jelas dalam hatinya betapa menakutkannya kekuatan Chang Wensan dan yang lainnya. Apakah kalian berempat baik-baik saja? Rafael mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada yang serius. Chang Wensan menjawab dengan suara rendah. Saya baik-baik saja. Yoon Zarge buru-buru menindaklanjutinya. Master Soutuo, sebaliknya, telah mengatur nafasnya sepanjang waktu, dan tidak menjawab pertanyaan ini. Meskipun Fendi Zanders berada di atas angin sekarang, tidak ada serangan Fendi Zanders terhadap orang-orang ini yang menyebabkan kerusakan besar. Apalagi Fendi Zanders sudah merasa William semakin tua dan semakin menjauh darinya. Dia tahu bahwa dia harus bergegas dan mencoba menyelesaikan masalah di depannya secepat mungkin, jika tidak, segalanya akan menjadi lebih merepotkan. Sekarang kalian semua harus tahu kekuatan orang ini. Beberapa dari kita sudah bertahun-tahun tidak bersama.
Jika orang ini dibiarkan meninggalkan Pulau Bingshan hidup-hidup hari ini, maka kita berenam juga akan menjadi bahan tertawaan seluruh Amerika Serikat. Jadi saya harap semua orang berhenti bersikap egois dan berusaha menyingkirkan orang ini secepat mungkin. Chang Wen-san berteriak ke arah kerumunan tanpa ekspresi di wajahnya. Bagus. Orang-orang lainnya mengangguk setelah mendengar kalimat ini. Dalam sekejap, Fendi Zanders merasakan aura di tubuh orang-orang ini tampak sedikit lebih kuat. Di sisi lain, Fendi Zanders memasang ekspresi tenang di wajahnya. Dia tahu dalam hatinya bahwa dia tidak punya pilihan lain sama sekali. Dia harus menyingkirkan keenam orang ini terlebih dahulu sebelum dia bisa menemui William. Jika tidak, keenam orang ini pada akhirnya akan merepotkan. Luo Mei sangat menantikannya, karena dia tahu pertempuran ini semakin seru. Setelah Chang Wen-san dan yang lainnya mengetahui betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders, mereka tentu saja tidak berani gegabah sedikit pun, dan menyerang Fendi Zanders lagi. Jelas sekali, orang-orang ini sudah berencana untuk berusaha sekuat tenaga saat ini, karena mereka tahu di dalam hati bahwa dalam situasi ini, sedikit dari mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan mungkin akan ada secercah kehidupan, jika tidak mereka akan berakhir. Pada akhirnya ini adalah jalan buntu. Tombak Chang Wen-san, Tianlei Yun Zarge, dan pedang Yu Ying Qianchao semuanya ditebas di posisi Fendi Zanders. Saat ini, Master Shou Tuo juga terus mencari peluang. Raphael dan Edward sedang menunggu kesempatan. Pada saat ini, kedua orang ini telah memasuki keadaan siaga tinggi, dan mereka semua tahu di dalam hati bahwa untuk menghadapi musuh seperti Fendi Zanders, mereka harus menunjukkan konsentrasi 120 poin, jika tidak mereka mungkin akan sedikit ceroboh. Mati di tangan Fendi Zanders. Fendi Zanders mengelak di langit, dengan mudah menghindari serangan kerumunan. Dan Edward yang selama ini tidak pernah bergerak, akhirnya menemukan peluang yang sangat menguntungkan baginya. Tanpa ragu-ragu, Edward mengambil satu langkah ke depan, lalu menamparkan posisi Fendi Zanders dengan telapak tangan tiba-tiba. Telapak tangan merah itu mengarah langsung ke arah Fendi Zanders, dan semakin dekat ke Fendi Zanders, semakin besar telapak tangannya. Fendi Zanders bisa merasakan rasa penindasan yang mengerikan yang ditimbulkan oleh telapak tangan ini. Meski Edward belum pernah menembak sebelumnya, namun tembakan ini menunjukkan kekuatan bertarung yang sangat menakutkan.